kajian daripada kisah-kisah Nabi Sulaiman, berikut hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah Nabi Sulaiman. Kemarin sudah diterangkan, disebutkan bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman dan bagaimana beliau bijak dalam memberikan kepemimpinan, memberikan hukum di zaman ayah beliau, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Dan bagaimana ternyata kerajaan beliau juga lebih besar. Maka hadirin, disebutkan di sini salah satu kehebatan dan kebesaran daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam tafsir kitab dalam Al-Muharrar Al-Bajiz, annahu kana li Sulaiman 700 imra'atin wa 300 sariyah wa li Daud 100 imra'ah. Sebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman ini karena raja yang besar, maka beliau punya 700 istri dan 300 budak perempuan. Boleh ya? Di syariat dulu, syariatnya Nabi Sulaiman boleh. Sedangkan Nabi Daud sama, Nabi Daud adalah raja, beliau punya 100 istri. Tapi anaknya nih top ya. 1000 istri. Yang 700 adalah istri pakai mahar, yang 300 adalah budak. Nah, hasil apa itu? Ya budak ya, perbudakan. Zaman dulu ada, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Kemudian kemarin sudah kita terangkan juga bagaimana barisan daripada pasukan Nabi Sulaiman. 100 farsah barisan daripada pasukan Nabi Sulaiman. 1 farsah itu 8 kilo, berarti rombongan barisan Nabi Sulaiman itu 800 kilo. Berapa? 800 ya? 800 kilo rombongan pasukannya. Kata nih Pak, kata nih oleh majelis sak ngoten, bukan konvoi. Kalau konvoi itu cuma 2 baris, itu pun tidak sampai 1 kilo. Ini 800 kilo pasukan tok. Dan itu terdiri dari berbagai pasukan. Ada yang dari manusia, ada yang dari jin, ada yang dari burung, ada yang dari hewan buas kemarin, ya enggak? Berarti dari berbagai jenis pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam, luar biasa. Dan beliau disebutkan oleh Imam Muqatil, nasajat asyaitanu li Sulaiman bisaton farsakhon min farasikhid dahab fi ibrisim wa kana yudaw lahu mimbar minad dhahab fi wastil bisat fayaqudu alaihi wa haulahu 3000 kursi min dhahab wa fiddah yaqudul anbiya ala kursi dhahab wal ulama ala kursi fiddah wa haulahum unasun wa haulun nas al jin wasyayatin tudilluhu at-tayr bi ajnihatiha la taqwa syams wa tarfa'ur rihu as-siba al-bisat al-musir syahr masirat asy-syahr min as-sabah ila ar-rawah wa min ar-rawah ila as-sabah. Sebutkan salah satu kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Ini syaitan, para syaitan ya. Para syaitan ini tunduk kepada Nabi Sulaiman, kemudian membuat satu permadani begitu, terus dirangkai sedemikian rupa, kemudian di atasnya itu diletakkan mimbar dari emas, kemudian di tengah-tengahnya itu diletakkan kursinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman duduk di atas mimbar emas ini, kursi emas ini, dan di sekitarnya ada 3.000 orang, 3.000 kursi. Ada yang dari emas, ada yang dari perak.
para nabi duduk di atas kursi emas. Berarti di zaman Nabi Sulaiman itu bukan cuma satu nabi, ada beberapa nabi. Para nabi duduk di atas kursi emas, dan para ulamanya duduk di atas kursi perak. Dan di sekitar mereka ada para manusia, dan di sekitar manusia ada jin dan syaitan. Di atasnya masih ditutupi oleh para burung yang berterbangan di atasnya, sehingga tidak ada sinar matahari yang menyengat mereka. Dan juga Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan, yaitu bisa mengendalikan angin yang bisa terbang ke tempat manapun yang beliau kehendaki dalam sekejap waktu, kapanpun juga waktunya. Ini adalah keistimewaan daripada Nabi Sulaiman. Di riwayat yang lain, Ibn Abi Hatim mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman ini bukan cuma punya 300 kursi, tapi 600.000 kursi yang dikelilingi oleh yang tadi itu. Ada yang jenis orang mukmin manusia, ada yang dari syaitannya juga, ada mukmin jin maksudnya, ya. Terus kemudian di atasnya ditutupi oleh burung-burung sehingga tidak terkena panasnya matahari. Subhanallah. Juga hadirin, disebutkan di sini angin yang bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman, kemarin sudah disebutkan, itu sesuai dengan permintaan Nabi Sulaiman. Sesuai dengan permintaan Nabi Sulaiman. Kadang-kadang katudil azim, ya. Azim kal jibal. Berarti anginnya itu besar sebesar gunung. Berarti kalau kita bilang itu angin topan atau bukan, puting beliung, ya. Puting beliung sebesar itu. Dan kadang-kadang berhembus tanpa ada tanaman sedikit pun yang rusak. Berarti mengantarkan Nabi Sulaiman, bayang nih, Nabi Sulaiman itu naik angin. Wah, Nabi Sulaiman rawuh ambrol lebih. Buyar gitu. Arep acara nggih terop bar gitu. Mboten-mboten nggih. Berarti ternyata tidak sesuai dengan permintaan Nabi Sulaiman. Dan jaraknya cepat sekali, dan kemarin juga kita sudah terangkan kenapa kok sampai Nabi Sulaiman ini diberikan angin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata ada makhluk-makhluk yang mulai ingin berontak kepada kekuasaan Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman diberikan kekuatan angin ini, maka suara apapun semenjak bisa kemasukan angin, maka langsung angin tersebut ngasih kabar ke Nabi Sulaiman. Sampai syaitan sama jin ngobrol, "Lah yo piye carane iki?" Langsung nyampe kepada Nabi Sulaiman. Nah, langsung tahu-tahu datang gitu Nabi Sulaiman. Ayo. Mungkin ngoten nggih. Wallahu alam. Berarti begitu. Juga di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam salah satu tafsir, ini banyak sekali disebutkan di sini. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman ini, beliau ini sering untuk melakukan perjalanan. Beliau itu sering sekali untuk melakukan perjalanan, tapi ternyata kudanya itu tidak mampu. Akhirnya karena tidak mampu, nggak kanten, ini akhirnya kudanya ini disembelih sama Nabi Sulaiman. Ghadaban lillahi ta'ala, marah karena Allah. Akhirnya wes belai, nggak berguna. Ini kuda-kudanya oleh Nabi Sulaiman. Ini syariat Nabi dulu, ya. Ini syariat Nabi dulu. Jangan disamakan dengan syariat ada. Syariat Nabi dulu boleh, syariat Nabi sekarang nggak boleh. Nah, syariatnya Nabi dulu dengan syariat Nabi Muhammad belum tentu sama, ya. Tapi yang jelas syariat Nabi Muhammad adalah menyempurnakan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Begitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman dikasih kekuatan, yaitu
boleh pergi kemanapun lewat naik angin ini, hadirin. Nah. Kemudian disebutkan juga wa minasyayatin man yahusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidhin. Dan termasuk yang tunduk kepada Nabi Sulaiman adalah para syaitan. Yang syaitan-syaitan ini menyelam ke dasar laut, kemudian mengeluarkan permata-permata yang ada di dalam laut dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Suruh bangun bangunan, suruh ini, suruh itu, diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Dan mereka ketika mau untuk melukai Nabi Sulaiman, wa kunna lahum hafidin, dan kami adalah menjaga kepada mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjaga terhadap pergerakan-pergerakan para syaitan. Tidak bisa berkutik, hadirin. Di dalam sebutkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasyayatin kullabanna'in wa ghawas wa akharina muqarrarina fil asfad wa kunna lahum hafidhin. Muqarrarina fil aswad. Dan sebagian syaitan-syaitan itu, mereka itu ada yang dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman untuk bangun bangunan. Kemudian ada yang disuruh menyelam ke dasar laut ngambil permata-permata. Dan ternyata ada syaitan-syaitan yang lain, jin-jin yang lain, yang ternyata mereka tidak mau tunduk terhadap perintahnya Nabi Sulaiman. Akhirnya mereka muqarranina fil asfad, mereka dibelenggu, dirantai, di penjara. Berarti kekuatan yang luar biasa, sampai syaitan, sampai jin nggak bisa berkutik, hadirin. Manut nggak? Gak manut kerangkeng. Begitu ya. Subhanallah. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yazig minhum an amrina nudikhu min adzabis sa'ir. Dan termasuk dari sebagian jin ada jin-jin yang beramal di sisi Nabi Sulaiman dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bekerja di hadapan Nabi Sulaiman. Wa man yazig minhum an amrina, siapa dari jin-jin, syaitan-syaitan ini yang tidak mau nurut terhadap perintah kami, ternyata membangkang, maka nudikhu min adzab sa'ir, maka akan aku berikan kepada dia adab dari adab yang sa'ir ini adalah adab nari jahannam al-muqadah. Di dalam salah satu tafsir disebutkan akan diberikan adab dari neraka jahanam yang telah menyala-nyala. Berarti nanti di akhirat akan disiksa. Zaman Nabi Sulaiman diperintah tidak mau, nah akhirat ditenono. Itu dalam satu riwayat seperti itu. Tapi dalam sebagian yang lain mengatakan fit dunya, maksudnya itu di dunia. Wa dzalika anallahu azza wa jalla wakala bihim malakan biyadihi sautun minar faman zaga minhum an amri Sulaiman darabahu darbatan ahraqathu. Disebutkan bahwasanya ini maksudnya adalah kalau ada jin-jin yang tidak mau patuh terhadap perintahnya Nabi Sulaiman, maka Allah telah memasrahkan, mewakilkan seorang malaikat yang di tangannya bawa cambuk dari api. Ketika jin tersebut tidak mau patuh, langsung dicambuk sama malaikat tersebut, kebakar itu si jin. Tidak ada peluang dari jin-jin ini untuk memberontak sama sekali dari perintah Nabi Sulaiman. Wah, luar biasa ya. Nanti kira-kira ini di antara tugas para jin-jin ini, selain dia membangun bangunan, selain dia mencari permata, juga termasuk tamathil. Jin-jin ini, syaitan-syaitan ini menyerupai seseorang. Bahasa kita apa? Membo-membo. Ya, berarti sebagai mata-mata. Ayo kirim ke sana. Begitu. Berangkat ke sana, begitu. Dan juga disebutkan bahwasanya
Ini Nabi Sulaiman ini, subhanallah, ini menghabiskan waktu-waktu beliau untuk selalu berperang, untuk menegakkan agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala ke seantero dunia. Memang beliau tugasnya seperti itu. Maka beliau terus keliling ke negara-negara untuk menundukkan negara-negara tersebut sampai akhirnya tunduk terhadap untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi melalui peperangan ya. Berarti tidak ada satu daerah pun yang dikenal di situ ada kerajaan kecuali akan didatangi oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman beberapa kali juga dalam perjalanannya bersamaan dengan para rombongan ini, diantaranya ya ada yang berupa hewan-hewan tadi, ada yang manusia, ada yang burung, ada yang jin juga, ya kan? Ada yang berupa sibak. Sibak itu apa? Hewan-hewan buas. Itu termasuk pasukannya Nabi Sulaiman. Rombongan begitu. Terus kemudian ternyata di tengah-tengah jalan hadirin itu ada semut. Semut yang berteriak, cepetan masuk. Ini Nabi Sulaiman mau datang. Jangan-jangan nanti kita keinjek karena tidak tahu bahwasanya kita berada di sini. Ayo cepetan masuk. Maka Nabi Sulaiman mendengarkan hal tersebut, maka beliau tersenyum. Kemudian beliau mengucapkan doa-doa, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Insya Allah apa itu? Bagaimana ternyata ada satu orang dari bangsa jin, dari bangsa syaitan, itu membuat tipu daya untuk bisa menjatuhkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kekuasaannya seperti itu, ternyata ada satu orang ini, satu jin ini, satu syaitan ini yang masuk kemudian menjegal Nabi Sulaiman. Akhirnya kisahnya kita teruskan di pertemuan berikutnya. Insyaallah ya. Berarti nanti bagaimana kisahnya? Nah itu kisahnya insyaallah besok khataman di Pondok Pelem. Maka bagaimana kisah menjebak kepada Nabi Sulaiman ini insyaallah kita akan teruskan besok. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini dari kisah Nabi Sulaiman ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. Salah satunya adalah ternyata Nabi Sulaiman ini memang diceritakan beliau tidak pernah berhenti di suatu tempat. Beliau dari sini lanjut lagi, dari sini lanjut lagi, dari sini lanjut lagi. Terus begitu yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Sampai akhirnya kita sebutkan kemarin, seluruh dunia itu berada dalam kuasa satu raja itu 4 kali. Tapi dari 4 kali ini, yang 2 muslim, yang 2 adalah kafir. Yang muslim adalah Nabi Sulaiman sama Dzulqarnain, yang kafir adalah Namrud sama siapa kemarin? Bukhtanasor. Ya. Nah, Namrud sama Bukhtanasor ya. Nah, itu yang kafir. Tapi dari 4 ini yang bisa menguasai dunia yang paling besar adalah Nabi Sulaiman. Karena kekuasaannya bisa menguasai termasuk jin dan hewan-hewan buas dan burung-burung dan bahkan angin pun menjadi pasukannya. Seperti ini kekuasaan Nabi Sulaiman yang sangat luar biasa. Tapi ternyata begitu beliau mendapatkan kekuasaan yang luar biasa ini, tidak istirahat hadirin. Beliau tidak pernah duduk di satu tempat dalam waktu yang lama. Disebutkan tadi di dalam tafsirnya itu, beliau itu selalu keliling. Dan beliau itu huzah, beliau itu selalu perang bersama dengan pasukannya. Habis dari sini, sana perang lagi. Habis ini, sana perang lagi.
Besok akan kita terangkan juga bagaimana ketemu dengan Ratu Balqis, insya Allah. Maka ini sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dalam suatu pekerjaan, maka segeralah kamu untuk memulai lagi. Segeralah kamu mulai lagi. Selesai satu, maka segeralah kita akan memulai lagi. Dan itu adalah ternyata al khairu adah wasyarru lajajah. Kebaikan ini adalah kebiasaan dan kejelekan ini selalu mengajak kepada kita. Hadirin, kemarin sudah diterangkan oleh Ustadz Musta'in pengalaman beliau, termasuk beliau-beliau ini yang di depan kita, Ustadz Hadi, ya Ustadz Jatuh Safi dan Ustadz ini yang sudah lama, Ustadz Tajuddin, Ustadz yang lama di Pondok Pelem dulu. Itu diterapkan oleh Abah pertama kali untuk sholat tarawih, pakai baca Al-Quran satu malam satu juz. Jangan bayang nih, sing liyane cuma cepet, nggih. Sing niki Abah saderenge niku bacanya itu pakai wadduha sampai akhir. Itu sudah banyak yang mundur itu. Sing kono cepet, sing kono iki kok suwi men wadduha gitu. Ternyata Abah justru setelah itu memutuskan untuk baca Al-Quran satu malam satu juz. Maka dimulai para santri-santri dalam hati ya, cuma dalam hati. Dan itu ternyata alhamdulillah berlangsung sampai malam ini. Malam ini tinggal wadduha, besok wadduha tok. Besok tidak panjang-panjang. Wadduha sampai terakhir khatamannya. Dan ini tadi ada kesalahan dari Al-Faqih. Salah hitung, hadirin. Berarti kita hitungnya itu satu hari 24 halaman. Karena satu juz per 4. Tapi seharusnya hari-hari terakhir sebelum itu harus kita kembalikan lagi menjadi 20 halaman. Satu juz itu 20 halaman. Kita lupa, biasa seperti itu akhirnya terus sampai deket-deket loh. Ternyata mau khatam ini. Ini tadi akhirnya cuma dapat setengah juz. Begitu setengah juz, itu yang biasanya kita berdiri lama gitu ya. Niki wau menggos-menggos. Bukan capek kakinya, bukan. Nafas kita menggos-menggos. Sampai kita bilang sampai berhenti tadi. Kok menggos-menggos ya? Berarti ini tadi di pondok, anak-anak itu baca karena setengah halaman sudah ruku, setengah halaman lagi ruku, setengah halaman ruku, menggos-menggos. Ya Allah, berarti ini betul. Kebaikan itu adalah kebiasaan. Jenengan lek pun biasa untuk melakukan kebaikan, maka kalau tidak melakukan itu terasa ada yang kurang. Subhanallah. Boleh Anda tanya-tanya orang yang sudah istiqomah ini. Orang-orang yang sudah istiqomah. Biasa baca Al-Quran satu juz. Ternyata tidak baca satu juz. Itu kerasa ada yang kurang. Orang biasa untuk qobliyah dan ba'diyah. Ternyata tidak bisa sholat qobliyah atau ba'diyah atau sholat duha misalkan. Terasa ada yang kurang. Orang biasa sedekah. Ternyata dia tidak mengeluarkan sedekahnya, menyesal hadirin. Mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan uang, itu merasa menyesal. Kebaikan ini adalah kebiasaan yang harus dibiasakan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, betapa beruntungnya orang yang kebiasaannya itu menjadi baik. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah menarik hadirin, dan ini saya sampaikan mudah-mudahan dengan doakan bikin cita-cita kula mulai riyen. Cita-cita saya mulai dahulu. Dan insya Allah dijabah oleh Gusti Allah. Amin. Yaitu kita dengar cerita Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf ini dididik oleh ayahnya mulai bayi itu dibangunkan. Bayi itu dibangunkan kalau sebelum subuh. Fajar sebelum subuh dibangunkan. Nanti nangis. Begitu nangis,
dimii sama ibunya, dimii. Habis itu diemin lagi. Tiap hari begitu. Nanti sebelum subuh dibangunkan nangis, nanti dimii lagi. Sampai mulai bisa berangkang. Begitu berangkang dibanguni, suruh berangkang dulu. Setelah itu suruh tidur lagi, tidur. Mulai bisa ngomong. Maka dibanguni setiap malam ini, dibanguni suruh mengucapkan subhanallah. Ayo ucapkan subhanallah. Ucapkan subhanallah, tidur lagi. Agak besar sedikit lagi, dibanguni tapi suruh duduk di musola. Ikut duduk tahajud di situ sama bapaknya sama ibunya. Duduk dia, namanya anak kecil ya. Berarti bangun sak tidurnya di musola. Tidur di situ. Sampai besar, maka suruh ngaji dan suruh munajat bareng sama bapak ibunya. Mulai kecil. Maka beliau menjadi kutub zaman. Menjadi kutub itu adalah pemimpin para wali. Rajanya para wali di zaman beliau, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf. Dan itu didikan dari ayahnya. Beliau kapanpun, dimanapun, dalam perjalanan ataupun tidak, secapek apapun tidak mungkin meninggalkan tahajud. Tidak pernah meninggalkan tahajud sama sekali. Kenapa? Biasa. Ada orang yang biasa mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan itu kayak terasa menyesal betul. Didikan Sayyidina Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini kalau mengeluarkan uang, beliau mengeluarkan uang, kemudian orang yang dikasih ini mengucapkan jazakillah khair, mudah-mudahan Allah balas kamu dengan kebaikan. Maka Sayyidah Aisyah buru-buru langsung mendoakan dengan doa yang lebih banyak. Mudah-mudahan Allah juga balas kamu kepada kebaikan, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki, dan mudah-mudahan didoakan dengan banyak. Ditanya Sayyidah Aisyah, lah ini kenapa? Satu doa kamu balasi dengan doa banyak. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, saya tidak mau sedekah yang saya keluarkan impas dengan doa yang dia keluarkan. Berarti dia doa, tak kasih doa yang lebih banyak, sedekah saya murni untuk saya. Saya keluarkan ini untuk Allah. Kalau keluar uang itu senang, Pak. Berarti kebiasaan. Kan enek, uang kayak ini duit ini keluar betul, apa tak ini astagfirullah. Jadi tenggene masjid ngelebok nih duit 2.000 karo 1.000, dilalah keliru 1.000. Istighfare sebulan penuh. Astagfirullah, 1.000 mlebu. 2.000 karean, istighfare masyaallah. Padahal mlebu tenggene kotak masjid. Berarti ini kebaikan, ini adalah kebiasaan. Jenengan terbiasa dengan kebaikan.